Ketika ada usulan supaya batas umur calon presiden dan wakil presiden itu digugat, kan orang juga tahu ini kepentingannya siapa. Bagi Muhaimin rasa-rasanya di 2024 yang penting ada nama, ada foto masuk dalam kertas suara. Oh. Gibran ini ya anak presiden. Bagi saya kalau Gibran maju, kemana Gibran berlabuh rasa-rasanya. Di situ arah kemenangan itu, Bang. Ini politik tingkat tinggi. Ini politik yang bukan ranahnya kelompok masyarakat awam. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah, Bang. Aduh. Aduh, panas ya cuaca. 2 bulan kita nggak jumpa ya. Lama sekali. Tapi 2 bulan tidak jumpa Adi Prajitno kelihatan muda. Oh, Kelihatan tambah muda, kelihatan tambah langsing. Ya. rajin ibadah. Nah, Mas Adi, kita kan lihat ya bahwa secara tidak terlalu lama seperti tidak direncanakan, dan masyarakat itu publik boleh kita katakan sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Tiba-tiba kita membaca berita tuh Gibran masuk PSI, kan gitu. Kaisang. Kaisang masuk PSI. Kemudian besoknya 1 hari 2 hari langsung menjadi Tom. ketua umum. Ini kan luar biasa. Itu sah-sah saja, mungkin mekanisme di PSI seperti itu ya. Tapi kan orang kaget. Nah, kemudian yang juga termasuk yang mengagetkan juga ini, tiba-tiba Nasdem pisah dengan Demokrat dan PKS, dan Nasdem pisah dengan Demokrat bergabung dengan PKB. Muncul Caimin sebagai wakil presiden. Amin. Menjadi Amin, ya kan? Itu yang situasi yang kita lihat ya sekarang ini. Nah, kita nggak tahu apa lagi yang akan terjadi. Nampaknya juga persoalan cawapres baik di kubu Prabowo ataupun Ganjar ini belum ada tanda-tanda siapa. Ya memang katanya semakin mengecil orangnya ya, semakin sedikit pilihannya. Tetapi kan belum jelas siapa ini. Nah, mungkin tentu masyarakat ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi ini, situasi politik kita ini. Ya kalau kita melihat pergerakan politik belakangan ini, sebenarnya itu murni pergerakan politik elit yang nyaris menurut saya tidak pernah melibatkan publik sama sekali. Biasanya kan kalau melibatkan publik yang dilihat soal siapa yang bisa maju jadi calon wakil presiden misalnya, itu kan variabel-variabel pentingnya dilihat adalah soal popularitas, soal elektabilitas, bagaimana penerimaan publik yang cukup luar biasa. Tapi nyata-nyatanya itu bukan faktor utama. Ada hidden agenda dari sejumlah elit yang sepertinya ingin mengorkestrasi soal siapa yang bisa maju dan soal siapa yang bisa menjadi calon pendampingnya. Contohnya misalnya kalau soal calon wakil presiden itu disimplifikasi, diserhanakan pada persoalan elektabilitas, mestinya Ridwan Kamil nggak dicoret. Kurang apa Ridwan Kamil? Populer, kuat, di Jawa Barat masuk 3 besar dalam radar cawapres. Sekalipun tidak di-endorse oleh Golkar, tapi dalam banyak hal Ridwan Kamil mampu membangun portofolio politiknya yang bisa memberikan insentif politik, terutama di Jawa Barat, dengan basis pemilih yang besar. Itu artinya apa? Ini ada kekuasaan politik yang saya kira melampaui itu semua. Pada di sisi yang lain misalnya, Prabowo Subianto. Kurang apa Prabowo? Sudah berulang kali ikut tanding dalam Pilpres. Nama yang cukup
populer dan menonjol sejak awal, seakan-akan potensial mendampingi Prabowo, Erick Thohir. Erick Thohir bahkan dalam survei-survei tertentu misalnya, itu kan elektabilitasnya hampir nyentuh ke langit, Bang, Sidratul Muntaha. Tapi kan tidak kunjung diumumkan sebagai pendamping Prabowo. Erick ini kurang apa? Dekat dengan NU katanya. Pengusaha, digandrungi anak muda, ketua umum PSSI, elektabilitasnya oke. Tapi nggak menjamin dia kemudian dekat disebut juga dengan Pak Jokowi kan. dekat-dekat dengan Pak Jokowi, sering disebut-sebut duet Prabowo dengan Erick adalah dapat restu dari Jokowi. Tapi kan tidak kunjung diumumkan. Iya. Bahkan yang belakangan justru mengemuka itu soal kemungkinan Gibran jadi pendukungnya Prabowo Subianto. Jadi cawapresnya. Jadi calon wakil gitu ya. Bakal calon wakil presiden yang potensial mendampingi Prabowo Subianto. Itu yang saya sebut ada sesuatu di luar kita, di luar nalar manusia secara umum yang tidak bisa kita kontrol, yang tidak bisa kita cerna. Begitupun misalnya ketika tiba-tiba pada persoalan siapa calon wakilnya Pak Ganjar Pranowo, katanya sudah mulai muncul mengerucut pada dua nama, Mr. X dan Mrs. X. Dulu tidak pernah ada bayangan bahwa calon potensial pendampingnya Ganjar itu Mrs. X. Lebih banyak Mr. X-nya. Di situ ada Ridwan Kamil yang sudah tereliminasi, ada Sandiaga Uno, ada Mahfud MD, ada Andika Perkasa, TGB gitu ya. Meski satu persatu sudah mulai mengerucut kan. Kalau pembicaraan publik rasa-rasanya ini Mahfud ini yang Mr. X-nya. Rasa-rasanya kalau Mrs. X ini adalah Bu Hovifah kan begitu Bang. Tapi sekali lagi ini kan pembicaraan publik, pembicaraan media, pembicaraan netizen yang belum tentu juga. Karena pada saat yang bersamaan misalnya kalau kita mendengarkan statement elit PDIP juga mempertimbangkan Gibran sebagai pendampingnya Ganjar Pranowo, entah ini hanya sebatas retorika politik atau sebagai bentuk keseriusan, kita tidak pernah tahu. Itulah yang saya sebut bahwa ke depan sampai pendaftaran ke KPU 19 Oktober sampai tanggal 25 November, semua ini di luar batas-batas kemampuan kita sebagai manusia umum, bukan elit dan tidak punya kekuatan politik. Dan bahkan kalau mau jujur sebenarnya di seberang yang lain, poros koalisinya Amin, Muhaimin dan Anies Baswedan juga kan orang juga tidak terlampau yakin ini barang bisa berlabuh. Tapi kalau kita ngomong begini seakan-akan kita anti Amin. Ini kan soal dinamika politik aja Bang. Melihat perkembangan yang terjadi. Itulah yang saya kira apapun bisa terjadi di kemudian hari. Hal-hal yang tidak masuk akal menurut kita itu sangat mungkin dalam seminggu 2 minggu ini bisa terjadi. Siapa yang kemudian bisa membayangkan Mas Kaisang tiba-tiba jadi ketua umum PSI? Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan PKB yang memang sejak awal basis konstituennya berbeda secara diametral dengan pendukung Anies Baswedan. Ini kan antara kaum sarungan dengan kelompok cingkrang lah kira-kira begitu. Kemudian bisa menyatu dalam satu poros politik. Ini kan beyond masyarakat kita secara umum. Oleh karena itu soal apakah nanti di 2024 itu 2 poros ataukah 3 poros, itu urusan elit. Bukan lagi di bawah domain kontrol-kontrol publik. Soal siapa yang bisa menjadi pendamping Ganjar, bisa pendamping Prabowo, ini murni persoalan-persoalan elit. Makanya saya dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan, kalau kita mengenal ada 3 misteri di dunia ini, tentang jodoh, tentang kematian, dan tentang rezeki. Kalau mau kita tambahkan misteri di dunia hari ini di Indonesia adalah soal bagaimana pemilu di 2024. Soal siapa yang maju dan soal siapa yang menjadi wakilnya Ganjar dan wakilnya Prabowo Subianto. Oke, kita kan artinya situasi ini tadi publik tidak dilibatkan atau tidak terlibat sama sekali. Mereka hanya disuguhkan nanti ini pilihan kalian, ya kan? Memang. Mau tidak mau silahkan. Sementara kan mereka dilibatkan melalui survei kan? Betul. Nah, Betul. jadi mereka ini muncul melalui survei, tetapi nanti hasilnya itu justru mereka tidak terlibat sama sekali kan, gitu. Jadi, Ya praktiknya begitu. Kalau menggunakan variabel survei, yang ini merupakan suara-suara publik masyarakat secara umum, mestinya Erick Thohir segera diumumkan sebagai calon pendampingnya Prabowo Subianto. Di survei Erick paling tinggi. Elektabilitasnya sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto. Tapi kan tidak kunjung diumumkan. Bahkan belakangan muncul nama Gibran dan Bu Hovifah. Itu artinya Erick kan tidak terlampau diperhitungkan. Padahal kita tahu billboardnya Erick sudah banyak di berbagai tempat bersandingan dengan Prabowo Subianto. Di Banten
kemudian di Depok, di Bekasi, itu sudah mulai muncul, Bang. Ataupun kita juga melihat ada billboard gede gitu ya di TBC Matupang, seberangnya kantor PKS, ada Prabowo dan Yusril juga. Waduh. Dan itu bisa dicek oleh siapapun. Mm-mm. Itu bisa dicek. Dan di tempat yang lain kita juga bisa melihat ada foto baliho gitu ya, Prabowo Subianto dengan Gibran. Kalau kita menggunakan persepsi publik tentu ya Erik lah yang paling mentereng. Tapi kan tidak dikunjung Ya. diumumkan. Begitupun di kubunya Ganjar Pranowo. Kalau ditanya kepada publik siapa yang dianggap layak untuk menjadi pendampingnya Ganjar, itu Erik. Sorry, maksud saya Sandiaga Uno. Mm. Erik agak sedikit tereliminasi karena sudah mengidentifikasi sebagai dari bagian dari Prabowo. Mm. Sandiaga Uno, tapi kan Sandiaga Uno rasa-rasanya P3 juga hopeless. P3 kan mengatakan kalaupun toh bukan dari P3 yang dipilih sebagai pendampingnya Ganjar, tapi minimal pendamping Ganjar itu adalah mereka yang punya irisan dengan P3. Ini kan pernyataan lempar handuk, Bang. Ya, ya. Yang punya irisan ya NU lah ya. Ya NU. Itu artinya apa? Kalau kita melihat parameter survei, ya mestinya Sandiaga Uno. Mm-mm. Top pengusaha orang P3 gitu ya. Dan saat ini kalau mau jujur, elektabilitasnya paling mentereng gitu dalam posisi cawapres. Tapi kan tidak kunjung diumumkan dan bahkan namanya mulai mengecil dibandingkan nama Mahfud MD ataupun Hovifah yang juga suaranya agak sedikit mengental. Nah, ini yang saya kira dalam konteks ini elit lah yang kemudian akan memutuskan soal siapa yang akan mendampingi siapa. Ya artinya kan survei-survei yang dilakukan sekarang dengan baik dalam upaya untuk mendapatkan elektabilitas ataupun popularitas kan gitu. Ya. Nah, kan? Tadi kita lihat mereka dari segi popularitas sudah cukup Wow, udah sampai Sidratul Muntaha udah semua. ya, udah luar biasa ya kan. Dan dari segi elektabilitas juga tertinggi. Tertinggi. Nah, sekarang kan orang mau cari tadi. Ini kalau ada tadi bahwa kita nggak tahu ini siapa yang menentukan ini. Kalau kita boleh masuk, bagaimana di sini faktor Pak Jokowi? Ya, pasti ada faktor Pak Jokowi. Kalau kubunya Prabowo Subianto kan sejak awal selalu mengatakan bahwa mereka bagian dari timnya Jokowi. Bahwa mereka tegak lurus dengan Pak Jokowi. Jadi wajar kalau kemudian segala hal yang terkait dengan manuver politik Prabowo itu juga ada faktor Jokowinya di situ. Ini yang kemudian memantik ya, ada dinamika politik bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP. Seakan-akan Jokowi juga bermain di tempat yang lain selain dengan Pak Ganjar Pranowo. Kan begitu ceritanya. Kalau di PDIP saya kira keputusan politiknya sederhana. Soal siapa yang bisa mendampingi Ganjar Pranowo tentu veto playernya ada di Megawati Soekarno Putri. Tentu hasil diskusi dan komunikasi dengan partai-partai pendukung yang lain, dengan Pak Hate, Pak Oso, kemudian Pak Mardiono ya. Itu jelas dan fix. Nah, tapi kalau Prabowo Subianto kan yang paling kentara adalah Pak Jokowi. Jadi mau Erik, mau Gibran, mau siapa lagi, Erlangga Hartarto ataupun Hovifah, orang mengaitkannya ini ada tarikan politiknya dengan bagaimana dalam tanda kutip restu, minta petuah atau minta masukan dengan Pak Jokowi. Ini kan kalau kita lihat pendaftaran sudah dibuka tanggal 19. Ya, Berarti kan ini tinggal 14 hari lagi. 14 hari. Penutupannya tanggal 25 November. Lama Ya, banget. itu penetapan kan, Ya. penetapan akhir ya. Tapi kan pengajuan itu kan 19 sampai 25. Ya, Disitulah mengajukan siapa capres, dan cawapres. cawapres. Kemudian terjadilah verifikasi. Verifikasi, persyaratan, Persyaratan pengumuman, semuanya. penetapan. Ditetapkan tanggal 25 November. 3 hari setelah itu biasanya, Bang. Itu tanggal 25 adalah batas penutupan pendaftaran calon wakil presiden dan capres. Oktober kan? November. Oktober itu 19 baru dibuka. Sampai 25. 25 November. Itu Enggak, penutup. 25 Oktober. Bukannya dipercepat ya. Ya, dipercepat. Oke, saya dipercepat. Oke, medis itu. Dipercepat. Oke. Nanti penetapannya ditutup 25 November. Ya, 25 November. Nah, itu proses verifikasi itu 25 Dan seterusnya, November dan seterusnya. selesai, nggak Ya, bisa ya. lagi. Itu dipercepat memang kemarin. Oh iya, saya agak sedikit miss di situ. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan, kalau kita bicara Gibran mau jadi wakilnya, siapa? Wakil Prabowo, ya,
calon wakil presidennya Prabowo, waktu ini kan sangat singkat karena harus menunggu keputusan MK. Nah, sementara Mahfud MD mengatakan bahwa MK tidak punya otoritas, tidak berwenang memutuskan persoalan usia capres dan cawapres. Ya, Ya, karena itu adalah wewenangnya Pak DPR DPR memang. untuk merubah undang-undang. Ya. Nah, jadi ini gimana nih? Masa mau dipaksakan? Ya kan batas umur sudah selesai kayaknya, tidak ada perdebatan bahwa tetap mengacu pada undang-undang pemilu sebelumnya, bahwa batas minimum untuk syarat maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden itu 40 tahun nggak bisa dibantah. Itu satu gugatan yang lain. Tapi kan ada juga pihak yang lain yang menggugat soal bahwa umur memang tetap 40 tahun. Tapi untuk bisa maju di 2024 melampaui batas-batas umur minimal mereka pernah atau mantan kepala daerah. Itu kan masuk barang, Bang. Siapapun itu bisa berlaku. Jadi pintunya banyak sekali yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Cuma rubah satu pasal aja ya. Iya. Artinya apa? Oke, soal umur 35 tahun ditolak dan dicoret. Karena itu wewenang DPR sebagai legislatif. Oke, tidak ada perdebatan. Itu yang mengusulkan sudah selesai. Tapi kan ada pihak lain yang mengusulkan tentang yang diusulkan bukan ambang batas minimum umur. Tapi minimal dia punya pengalaman atau pernah atau sedang menjabat kepala daerah. Atau pernah menjabat kepala Iya. daerah. Menjabat sebagai kepala daerah atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini kan klausul yang sampai saat ini belum diputus. Kan ini yang ditunggu sebenarnya oleh publik. Sambil lalu tentu orang berharap soal bagaimana gugatan ke Mahkamah Konstitusi ambang batas maksimal umur juga. Itu jadi repot ya. Jadi repot. Oleh karena itu ya tentu Mahkamah Konstitusi paham betul. Saya melihatnya paham betul. Ini pertarungan politik tingkat tinggi. Orang judicial review menggugat sejumlah pasal tertentu. Ini tidak lahir dalam ruang hampa. Dia bikin pengaduan, dia bikin semacam gugatan-gugatan pasal. Itu pasti butuh kajian. Ada hal administratif, hal ihwal tata cara persidangan yang harus mondar-mandir dengan MK, mengusulkan dan seterusnya. Itu nggak kebetulan. Ada yang mengorkestrasikan ini semua. Oleh karena itu bagi saya MK itu harus hati-hati memutuskan segala hal gugatan politik yang ini ada kaitannya dengan 2024. Kalau satu diterima, kenapa yang lain tidak diterima? Kalau satu ditolak, kenapa yang lain tidak ditolak? Kan gitu jalan ceritanya. Kalau misalnya tiba-tiba soal untuk bisa maju di 2024, oke, batas umurnya 40 tahun. Tapi dari orang yang pernah atau sedang menjabat kepala daerah boleh maju, orang juga bertanya, bagaimana dengan usulan supaya ambang batas maksimal 70 tahun untuk tak bisa nyalon? Kan itu juga akan dipertanyakan. Ini kerumitan-kerumitan yang menurut saya nggak mudah kita pahami sebagai orang awam yang bisa dari jauh. Hanya aktivis demokrasi, aktivis pemilu, Bang Zulfan, karena sering berdiskusi gitu ya dengan berbagai kalangan penting di negara ini, yang paham siapa yang sebenarnya punya kepentingan ini semua. Ketika ada usulan supaya batas umur calon presiden dan wakil presiden itu digugat, kan orang juga tahu ini kepentingannya siapa. Dan untuk memuluskan siapa. Kan nggak perlu sebut nama, orang juga tahu. Nggak perlu ahli untuk menjelaskan ini semua. Ketika ada gugatan tentang umur maksimal 70 tahun itu nggak boleh maju, ini kan orang juga tahu untuk kepentingan siapa dan untuk mencegal siapa. Orang juga tahu itu. Termasuk misalnya bahwa calon presiden dan wakil presiden yang melampaui batas umur, tapi dia cukup misalnya pernah jadi kepala daerah atau mantan kepala daerah, kira-kira begitu, itu selesai. Kan orang juga tahu ini kepentingannya siapa. Ini pertarungan tingkat elit yang ini di luar wewenang rakyat biasa. Jadi pemilu di 2024 bagi saya ini mencoba untuk menjauhkan bagaimana suara-suara publik ini berjarak dengan pilihan dan orkestrasi politik para elit di 2024 itu. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat situasi yang ada ini, betul. Saya tambahkan nih, seakan-akan Amin belum pernah dibahas. Siapa yang bisa menyangka Muhaimin itu jadi wakilnya Anies Baswedan? Di survei, Muhaimin Iskandar nggak pernah
muncul secara mentereng, 0, sekian persen. Yang layak dampingin Anies Baswedan itu AHY. Benar. Portofolionya cocok, sama-sama oposisi, mazhabnya anti pemerintah. Ya, para pengikutnya adalah pembenci-pembenci kekuasaan gitu ya. Tapi yang dipilih Muhaimin Iskandar. Itu anti suara rakyat itu. Itu murni keputusan elit. Kalau ditanya satu persatu kepada basis konstituennya PKB yang mayoritas NU, saya hakul yakin butuh proses panjang untuk menyetujui. Bahkan relatif mereka itu menolak bahwa PKB harus berkoalisi dengan Anies Baswedan. Karena dua mazhab yang beda, Bang. Ya. Begitupun Anies kalau bicara dengan basis konstituennya, berkoalisi dengan Muhaimin Iskandar itu bukan perkara gampang. Ini yang saya sebut bahwa di 2024 ada kecenderungan rakyat, suara publik itu ditinggalkan. Jadi elitlah yang kemudian meringkus semua kesepakatan politik ini dan rakyat dipaksa untuk mengikuti tarikan nafas dan orkestrasi politik itu. Ya, semoga dengan demikian, semoga itu golput itu tidak tinggi ya. Saya khawatir tadi kalau penjelasannya Adi Prayitno seperti itu, publik kecewa, kemudian golput lebih tinggi. Ya semoga lah Pak. Semoga nggak ada golputnya. Ya, kalau golput lebih tinggi, itu yang senang Rocky Gerung. Tapi golput itu pilihan rasional. Golput itu bukan berdiam diri. Iya. Golput itu adalah pilihan aktif, dia partisipasi politik yang juga datang ke TPS. Dia datang ke TPS, tapi suara coblosannya tidak sah. Kalau ada tidak kandidat capres di dalam TPS, semuanya dicoblos. Sehingga suara pencoblosnya itu tidak sah. Itu golput. Bagi mereka, semua orang ini yang dicoblos adalah mereka yang tidak sesuai dengan selera mereka. Ini suara elit. Itu golput. Yang lebih bahaya lagi, mereka sebenarnya tidak mencoblos, nanti belakangan ada yang nyoblos kan? Itu dia. Karena begini Bang, orang seakan-akan golput itu nggak datang ke TPS. Golput itu kalau, ya udahlah saya golput, saya kesiangan misalnya. Bangun jam 2, itu bukan golput, kesiangan aja bangun jam 2. Saya mah golput lah, saya lebih memilih jalan-jalan pas hari H pencoblosan. Itu bukan golput, itu jalan-jalan namanya. Golput itu pilihan politik rasional, di mana pilihan politiknya itu dia datang ke TPS, tapi pilihan politiknya di TPS itu dia gagalkan dengan cara mencoblos semua calon yang ada di situ. Itu adalah pembangkangan ya secara politik kepada calon yang menurut dia tidak sesuai dengan pilihan politiknya. Tapi itu tadi Bang, kalau tak datang ke TPS khawatir tiba-tiba ada yang nyoblosin. Ya gimana? Kadang orang yang baru lahir bisa nyoblos, Bang. Yang mati juga. Yang mati juga. Artinya apa? Kalaupun toh apatis dengan pemilu 2024, jangan tak datang ke TPS, datang aja lah. Ya. Sekalipun pilihannya itu siapa ataupun dicoblos semua calon, yang itu artinya suaranya gagal, untuk mengantisipasi suara-suara siluman yang entah itu siapa ya mencoblos ketidakhadiran. Tangan siluman ya. Ada tangan siluman. Invisible hand. Invisible hand. Ini bahasa kerennya begitu. Nah, ini kembali lagi kita persoalan cawapres. Tampaknya walaupun Sandiaga Uno ini tinggi, diusung P3. Diusung P3 elektabilitasnya sebagai cawapres. Banyak duitnya juga. Ya. Kemudian Erik juga banyak duitnya ini. Sama-sama banyak duit. Elektabilitasnya tinggi juga. Iya, diusung oleh PAN. Diusung oleh PAN, elektabilitasnya tinggi. Tetapi belum tentu juga. Tidak kunjung diputuskan sebagai cawapres Ganjar dan cawapresnya Prabowo. Nah, apakah ini berkaitan dengan sebenarnya baik Prabowo ataupun Ganjar ini ingin mendapatkan ceruk suara NU lebih besar lagi? Kalau itu pastilah Bang ya. Kalau kita membaca pembicaraan di atas kertas, ini di luar kepentingan elit yang saya sebutkan, yang tidak pernah kita bayangkan Bang. Tentu bagi Ganjar ataupun bagi Prabowo Subianto, termasuk Anies Baswedan, suara NU penting. Karena NU ini kan merupakan ormas terbesar Islam di Indonesia. Jadi sesuatu yang mayoritas itu seksi Bang. Kenapa Jawa itu selalu dianggap seksi? Karena pemilih Jawa itu kan 45% dari jumlah total pemilih nasional. Menang di Jawa itu adalah salah satu kunci memenangkan pertarungan Pilpres. Itu kan rumus sederhananya. Yang mayoritas lainnya adalah Nahdlatul Ulama. Ya tentu Ganjar, Anies Baswedan, Prabowo Subianto perlu
punya kaki-kaki politik yang cukup kokoh di kalangan Nahdliyin. Hmm. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan. Tapi overall bagi saya, Ganjar, Prabowo, ataupun Anies sedang menghitung betul soal siapa pendampingnya itu untuk memenangkan pertarungan. Tentu Kalau sesuai. Anies kan sudah memutuskan ya. Betul, Muhaimin Iskandar. Hmm. Meski resistensi kira-kira begitu di kalangan NU kan juga keras. Ya. Betapa misalnya kawan-kawan PBNU ini kan agresif betul, memberikan statement-statement politik sekalipun itu nadanya bercanda, sekalipun itu satir, tapi kan mengarahnya kepada Muhaimin Iskandar. Hmm. Dulu ketika muncul nama Amin, koalisi Anies dan Muhaimin, tiba-tiba Gus Menteri bilang di salah satu acara bilang, ingat ya, Amin itu bid'ah gitu. Bercanda memang, tapi kan Amin sekarang itu bertanda politis, Bang. Mengarah kepada poros politik tertentu. Saya nggak tahu tuh apa sih Amin maksudnya bid'ah. Nggak tahu saya itu. Ada sebuah acara yang dihadir oleh Gusmen, Kementerian Agama. Tiba-tiba ada nada bercanda, celetukan, ya Amin itu bid'ah lah apa dan seterusnya. Nggak lama setelah itu Gusmen juga bicara. Jangan pernah memilih pemimpin yang hanya tampangnya ganteng, mulutnya manis gitu. Mulutnya manis ya banyak tafsir. Kadang ada yang bilang mulutnya manis itu kalau ngomong ada yang jilat-jilat lidah terus gitu loh, Bang. Bibirnya manis soalnya. Tapi itu diasosiasikan sebagai bentuk kritik terhadap Muhaimin yang kemudian berasosiasi, berkoalisi dengan Anies. Yang paling keras kemarin kan Sekjen PBNU ya, Saifullah Yusuf ya. Yang dia menyatakan bahwa deklarasi Anies Caimin ini tidak dibicarakan dengan kiai-kiai NU, bikin kiai NU nelongso. Nah, itu kan sudah langsung lebih jelas ya. Iya, ya itu betul Bang, bahwa di 2024 pertarungan untuk mendapatkan suara NU itu penting. Ya tapi kan suara NU itu kalau mau jujur tidak bisa didikte dan tidak bisa diukur. Kita ingat 2004 lah, ada Kiai Hashim Muzadi berpasangan dengan Megawati ya. Jadi calon wakil saat itu, tapi kalah sama SBY dan JK yang tidak terlampau mendapatkan dukungan dari kalangan NU. Tidak terlampau kelihatan NU-nya lah. Ataupun misalnya Wiranto bersandingan dengan Gus Solah. Dua sosok orang penting di NU, NU-nya 24 karat, relatifly tidak mendapatkan suara mayoritas dari kalangan NU. Apalagi yang bukan 24 karat kadar ke-NU-annya yang cuma ngaku-ngaku NU. Kan begitu aja ceritanya, Mbak. NU memang penting, tapi pintu masuknya nggak gampang. 2004. Waktu SBY awal-awal nyalon presiden dengan Pak JK. Ya. Kan lawannya calon wakilnya itu ada dua tokoh penting dari NU, Bang. Ada Kiai Hashim Muzadi dan Gus Solah ya. Tapi kalah putaran pertama, putaran kedua kalah yang dianggap sebagai representasi politik dari NU itu. Apalagi yang kadar ke-NU-annya nggak 24 karat, rasa-rasanya nggak sulit. Iya 2004 ya. SBY sama JK ya. SBY sama JK. Jadi 3 NU di situ. JK walaupun bagaimana kan dianggap NU, tapi NU-annya tidak terlampau kelihatan saat itu. Seperti inilah, seperti Mahfud MD ya. Yang tidak diakui. Tapi untuk 2024 diakui ke-NU-annya, Bang. Karena Mahfud MD kan berkawan baik dengan Ketua Umum PBNU. Satu mazhab dan satu kubu. Sama-sama Gus Durian. Nah, Gus Durian ini kan berbeda secara mazhab dengan Anies Baswedan. Berbeda mazhab dengan Muhaimin Iskandar khususnya. Apapun judulnya itu. Jadi proses pendongkelan Gus Dur dari PKB itu diingat sampai kapanpun oleh barisan politik yang selama ini menjadi bagian dari loyalis-loyalisnya Gus Dur. Bagi saya tidak mengherankan kalau Ketua Umum PBNU sejak awal sudah mengatakan bahwa PKB itu tidak bisa mengklaim NU sebagai mesin politik mereka. Dan itu sangat merugikan betul bagi NU. Dan bisa dibayangkan ketika NU PKB, ketika PKB itu NU sebelum kepemimpinan Gus Yahya, PKB aja kan baru dapat 9,6%, Bang. Bisa dibayangkan sekarang ketika PBNU dan PKB itu tidak solid, bagaimana terancamnya suara mereka di 2024 kan. Ya tergantung apakah Gus Muhaimin mampu mengonsolidasi basis-basis kelompok-kelompok Nahdliyin di luar PBNU ya. Kalau itu yang bisa dilakukan tentu akan bisa membalikkan fakta politik yang selanjutnya. Ya, tapi kan bukan hanya Caimin yang melakukan konsolidasi. Pasti PBNU-nya juga kan melakukan konsolidasi untuk pasti. Tarik menariknya tajam itu ya. Iya, Ganjar saya kira pasti juga butuh NU. Kenapa muncul nama Hovifah belakangan ini? Karena Hovifah itu kan dianggap punya kekuatan 3 hal
Pertama NU, kemudian Jawa Timur, dan yang ketiga adalah mewakili kelompok politik perempuan, Bang. Nah, ini yang sepertinya juga disasar oleh Prabowo Subianto. Karena kita tahu Hovifah kuat di situ posisinya. Bagi Ganjar, kalau Hovifah yang dipilih, tentu ini akan menebalkan kekuatan politik Ganjar di Jawa Timur dan NU. Kalau kita membaca hampir semua survei yang dirilis secara terbuka, termasuk survei kita, kan Jawa Timur itu yang masih kuat Ganjar. Di kalangan pemilih NU, Ganjar juga kuat. Kalau Hovifah yang dipilih ini ada keyakinan bahwa suara Ganjar akan semakin menebal. Kalau saat ini suara Ganjar 30 misalnya, sangat mungkin suara Ganjar itu bisa 40. Kan kira-kira begitu, Bang. Begitupun di kubu Prabowo Subianto. Prabowo ini kan tahu persis salah satu kekalahannya dari Jokowi 2 kali Pilpres, Jawa Timur dan NU. Kalau diasumsikan suara Prabowo saat ini itu 20, dengan menggandeng Hovifah, kira-kira begitu, minimal bisa menambah suaranya. Bukan 20 lagi. Dia akan menebal suaranya. Bisa jadi 30, 35, dan seterusnya. Tapi itu keyakinan, persepsi, dan perlu diuji. Kenapa begitu? Karena kita tahu, dulu Hovifah, waktu nyalonin gubernur 2 kali, itu kalah sama Pak Karwo. Pak Karwo itu bukan orang NU, Bang. Politisi Partai Demokrat. Artinya apa? Hovifah butuh 10 tahun untuk mengonsolidasi kekuatan politik NU untuk bisa menang di Pilgub Jawa Timur. Saya selalu mengatakan NU itu penting, tapi tidak menjamin segala-galanya. NU itu penting, tapi tidak ada jaminan untuk memenangkan pertarungan Pilpres. Kalau cuma NU yang dia menangkan, tapi di basis-basis yang lain kalah, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon gitu ya, Matlaul Anwar, di Muhammadiyah. Ini kan suara-suara kalau disatukan kan juga besar suaranya. Dan ingat, suara-suara minoritas, baik secara etnis, secara gender, secara keagamaan, itu kalau dikumpulkan, Bang, di luar Islam tentu saja, ini kan 15% dari jumlah pemilih nasional. Jokowi 2019 kan menang di kelompok-kelompok minoritas yang tidak pernah diperhitungkan ini. Jangan sampai ini semua orang fokus pada untuk memperoleh dukungan NU yang memang sejak awal tidak pernah solid ke satu calon, tapi melupakan basis-basis konstituen yang lain, yang itu kalau diakumulasikan jadi suara penting. Jarang sekarang yang bicara tentang bagaimana memenangkan pertarungan di kelompok-kelompok minoritas. Minoritas itu 15% kalau disatukan, Bang, baik dari segi agama dan etnis. Dan itu besar 15% itu. Makanya saya selalu mengatakan NU itu penting tapi bukan segala-galanya. Apalagi pemilih NU saat ini itu tidak bisa didikte oleh elit-elitnya. Yang ada istilah sami'na wa ta'na itu dalam tradisi pesantren. Contoh, kalau saya punya pesantren, muridnya itu ada 5.000, 10.000 orang, paling mungkin yang saya bisa pengaruhi 5.000 orang itu. Plus keluarga besar, para santri itu. Kalau dikalikan keluarga santri itu 2 orang, kurang lebih sekitar 15.000, itu paling mungkin. Tapi di luar pesantren, di luar komunitas pesantren, itu pilihan politik rakyatnya udah beda-beda, Bang. Dalam radius 300 meter, 400 meter, rakyat itu sudah beda pilihan politiknya dengan para kiai dan ustadz. Karena ustadz-ustadz, kiai-kiai, kalau sudah kelihatan berpolitik, masyarakat kita itu cenderung ilfil dan nggak mau ikut. Inilah yang saya kira dalam tradisi politik NU, ustadz, ulama itu hanya didengar kalau ada kaitannya dengan agama. Petuah-petuah, fatwa-fatwa tentang kebaikan, bagaimana surga dan neraka. Tapi ketika bicara tentang politik, masyarakat itu sudah punya preferensi politik masing-masing. Selera masing-masing, pilihan masing-masing. Punya pilihan masing-masing. Itu yang saya sebutkan. NU itu tidak bisa diukur. NU itu tidak bisa dijengkal-jengkalkan segitu, Bang. Karena apa? NU itu sudah modern, sudah berkembang ya. Makanya pemilihnya rasional dan independen. Sudah nggak bisa diatur-atur oleh siapapun. Ini tentu sangat terkait dengan sekarang. Kawan-kawan NU ini kan tingkat ekonomi, tingkat pendidikannya kan sudah mulai berkembang secara signifikan. Kan kalau kita membaca teori-teori perilaku politik, orang kalau ekonominya bertambah, pendidikannya semakin mantap, dia cenderung tidak bisa didikte dan diintervensi oleh siapapun. Termasuk oleh elit-elit agama. Dan oleh karena itu dari awal Gus Yahya itu kan menegaskan bahwa silahkan maju mau jadi calon presiden atau calon wakil presiden, tapi jangan dikait-kaitkan dengan NU. Kan? Betul, betul. Ya artinya kan upaya untuk menjelaskan itu tadi kan. Betul, sepertinya itu juga. Nah, untuk menjelaskan bahwa jangan menyeret-nyeret nama NU, melibat-libatkan NU dalam konteks jangan jual-jualan NU lah. Gitu jangan ya. jualan NU, gitu kan. Jadi silahkan aja mau maju-maju, tapi
eh, lakukanlah segala sesuatu itu yang rasional kan, gitu. Bukan emosional, bukan juga pendekatan-pendekatan tradisional. Betul, betul. Jadi itu mungkin penegasan Ketua Umum PBNU itu sangat jelas itu arahnya. Artinya menjawab juga apa yang tadi disampaikan oleh Adi Prayitno ya. Iya, di samping tentu NU ini nggak mau dikapling, hanya sebatas alat mesin politik partai politik tertentu. Itu kan penegasan sisi yang lainnya, Bang. Iya. Karena kita melihat Gus Yahya ini kan dengan Ketua Umum PKB kan beda mazhab. Kan selama ini kan kalau melihat PKB ya NU, NU ya PKB. Pengurus-pengurus PBNU dulu kan banyak juga pengurus PKB. Sekarang agak beda suasana Kalau batinnya. dulu kan Ketua Umum PBNU Said Agil Sirat dengan Muhaimin kan seia sekata seiring sejalan, ya kan? Kalau sekarang kan tidak. Iya. Nah, kita mau masuk sedikit ini persoalan persepsi kita kan menyatakan bahwa karena Anies itu berbeda mazhab ya dengan para komunitas Muhaimin yang notabene itu adalah kita disebut tadi Saurongan atau NU, Kelompok gitu kan. Sarungan Kelompok ya. Sarungan atau NU. Nah ini apa masih kental penolakan mereka terhadap Anies Baswedan? Ya kalau melihat data-data survei kan begitu, Bang. Banyak yang menolak. Bahkan surveinya Indikator beberapa waktu yang lalu, kan suara PKB nggak signifikan juga di Jawa Timur kan. Jadi apa namanya? Jadi kawin paksa lah kira-kira begitu antara Anies dan Muhaimin. Ini tidak serta-merta membuat antar pemilih mereka ini cepat move on. Nggak cepat move on mereka ini. Butuh waktu. Saya selalu mengatakan di berbagai kesempatan, apakah bisa Anies dan Muhaimin ini mendamaikan dua mazhab politik pendukungnya yang sama-sama mendidih sebenarnya? Nggak gampang, Bang. Jadi pernyataan Saifullah Yusuf bagi saya itu bukan pernyataan di ruang hampa, itu mengkonfirmasi betapa kiai-kiai kampung, kiai-kiai di Jawa khususnya di Jawa Timur kan nggak happy dengan kondisi semua. Bahwa Pak Kiai itu nelongso, kan itu sekjen PBNU, Bang, nggak mungkin ngomong tanpa fakta dan ngomong tanpa data. Di luar hal-hal yang sifatnya kuantitatif tentu saja. Tapi saya selalu ngomong, ini justru tantangan bagi Gus Muhaimin untuk menunjukkan bahwa apa yang selama ini menjadi persepsi publik itu bisa dibuktikan sebaliknya. Bisa tidak meyakinkan pemilih-pemilih NU ini untuk menerima Anies kafah 100% sebagai pilihan politik rasional mereka. Kan hanya waktu yang bisa menjawabnya. PKB kan punya konsultan politik, bisa dicek. Tentu harus sesuai dengan fakta gitu ya. Bagaimana sikap pemilih NU? Nah yang kedua kan, ini kan bukan soal politik, Bang. NU dengan basis pemilih Anies itu kan bukan soal politik 2024, bukan hanya soal pilpres, bukan hanya soal pilkada. Ini kan soal firqoh. Ini soal bagaimana tradisi keagamaan yang berbeda-beda. Ini kerang bid'ah membid'ahkan terjadi sejak lama kan, antara kubu yang pemilih-pemilih Anies dengan NU itu. Ziarah kubur dianggap bid'ah, tahlilan dianggap bid'ah. Maulid bid'ah itu nggak hilang dan itu beyond politics, itu beyond koalisi. Salawatnya buntung. Iya. Bahkan kita tahu kan Gus Dur sering dihina-hina itu dulu. Iya. Itu nggak hilang, bekas itu nggak hilang. Apalagi misalnya ketika ada Gus Muhaimin datang ke Petamburan, sekalipun hanya sebatas hadir ya dalam acara pernikahannya Habib Rizik, itu kan membuat basis-basisnya itu tuh nggak nyaman betul. Iya. Nah itu yang saya kira bisa tidak dalam kondisi semacam ini Gus Muhaimin mampu meyakinkan basis konstituen NU yang selama ini memang pilihan politiknya ke PKB. Tentu tidak mudah, Bang. Tapi dalam politik harus ada optimisme. Makanya apakah waktu yang tersisa 5 bulan ini Muhaimin Iskandar, Anies Baswedan mampu meyakinkan dua basis pemilihnya yang tadi saya sebut ini cingkrang dan sarungan ini bisa akur gitu loh, Bang. Tapi kan begini ya, mungkin terutama bagi Caimin ya, bagi Caimin berpikir bahwa kalau ini memang menjadi beban yang terlalu berat buat PKB, dan kemudian PKB malah suaranya semakin menurun karena dia berpasangan dengan Anies Baswedan. Apa enggak dia
dalam waktu dekat, mungkin ya seminggu 10 hari lagi dia berpikir, saya keluar aja dari sini. Karena korbannya udah untuk menjadi capres, menjadi wakil presiden semakin sulit Iya. kemungkinannya dari hasil-hasil survei yang begitu rendah. Heeh. Kemudian efeknya adalah partainya menjadi kecil, ya kan? Bisa nggak lolos threshold nanti. Nah, oleh karena itu langkah selanjutnya dia berpikir wah lebih bagus saya keluar aja dari sini. Kalau itu rasa-rasanya enggak deh, Bang. Enggak ya? Muhaimin Iskandar itu hakul yakin. Katanya mereka punya survei internal yang justru sebaliknya. PKB itu meningkat, dukungan dari NU itu berlimpah ruah, nggak ke Bendung, ke Gus Muhaimin dan Anies Baswedan. Tinggal diuji. Kalau saya membaca mimpi Muhaimin Iskandar untuk bisa maju di Pilpres, ini kan hampir terjadi sepanjang pemilu, Bang. 2019 yang lalu juga billboard dan baliho Muhaimin Iskandar Iya. di mana-mana. Sampai ganti-ganti nama dan ganti-ganti panggilan kan. Gus Ami, Gus Muhaimin. Itu kan bagian dari ikhtiar supaya Muhaimin itu wajah NU-annya kuat dan mendapat dukungan secara masif. Saya menduga ya, kalau tidak ada kejadian yang cukup luar biasa, tidak ada tsunami politik di luar batas kemampuan kita. Kalaupun toh ada angka-angka statistik elektabilitasnya turun, ini itu rendah, dukungan NU-nya rendah. Bagi Muhaimin rasa-rasanya di 2024 yang penting ada nama, ada foto masuk dalam kertas suara. Udah itu harga mati itu, Bang. Gitu ya. Ini panggung politik yang besar soal Pilpres ini yang dimimpikan oleh hampir semua politisi di negara ini. Soal naik elektabilitas nanti di pileg, soal apakah terjun bebas, itu wallahu a'lam bishawab, itu urusan akhir. Yang penting maju dulu. Yang penting nanti setelah di TPS Iya. diumumkan suara-suara siapa yang menang, Betul. namanya masih disebut. Masih disebut. Ada nama Muhaimin Iskandar di kertas suara, ada fotonya dan orang mencoblosnya di situ. Kan itu mimpi terbesarnya. Persoalan pilihnya kayak apa itu belakangan. Itu tentu yang dikalkulasi. Oleh karena itu Pilpres ini kan kemewahan sebenarnya yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tentu Muhaimin tidak mau melepaskan kesempatan ini. Kenapa saya sebut kemewahan? Ini bukan hanya bertahun-tahun jadi mimpi politiknya Muhaimin dan semua orang tentu saja. Sejak berkoalisi dengan Prabowo Subianto, saya menghitung day by day. Setahun 16 hari, Muhaimin tak kunjung diumumkan sebagai pendampingnya Prabowo Subianto. Itu penantian yang menurut saya cukup melelahkan, cukup panjang dan butuh kesabaran cukup luar biasa. Tiba-tiba ada koalisi ya di tempat yang lain, namanya Nasdem, yang mencoba untuk menawarkan Muhaimin sebagai wakil. Semalam pun jadi kesepakatan politik ini. Ini yang saya sebut cinta satu malam. Iya. Jadi beda dengan Prabowo. Prabowo ingin PKB tapi tidak ingin Caimin. Nah, itu dia. Dan Muhaimin sejak awal rasa-rasanya paham itu. Iya. Tapi kan ingin melihat sejauh mana Prabowo itu bertahan dengan opsi itu. Iya. Tapi kan Muhaimin mulai nggak nyaman setelah kelihatan ada PAN, ada Golkar. Kemewahan untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto seakan-akan hilang. Kenapa hilang? Karena di situ ada Erick Thohir, karena di situ ada Erlangga. Nama besar. Jadi PAN dan Golkar ini anak kaya, Bang ya. Kalau ibaratkan ini ngajak kawan ke koalisinya Prabowo, ini ngajak kawan kaya, Bang. Bohirnya kuat gitu ya. Duitnya banyak, elektabilitasnya oke, modal sosialnya oke, resource politiknya mantap, mesin politiknya mantap. Tentu Muhaimin yang selama ini punya kemewahan, satu-satunya orang yang punya kunci Inggris soal wakilnya Prabowo, harus dibagi ke tempat yang lain, harus dibagi ke figur yang lain, di mana figur lain itu jauh lebih mentereng. Ada momentum, Nasdem menawarkan bahwa Muhaimin jadi pendampingnya Anies. Sekalipun beda mazhab, sekalipun beda kutub, jadi ini barang dalam semalam. Nah itu yang saya sebut Karena ini tadi syahwat yang sudah lama itu ya, ada yang syahwat yang lama, ada yang nyambut, ya udah apa boleh buat ya. Iya, tinggal diuji apakah ini akan tetap bertahan ya, iman politiknya sampai pendaftaran di KPU. Kita tidak pernah tahu, Bang, apa yang akan terjadi. Iya. Makanya pembicaraan tentang dua poros belakangan ini kan juga menarik kan. Meski banyak bully-bulian seakan-akan kita itu anti Amin atau segala macamnya. Kan wartawan nanya, kalau dua poros gimana Mas Adi? Kan saya jawab, dua poros itu mungkin terjadi kalau Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo nyatu lawan Amin. Itu dua poros. Tapi kan menyatukan Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar rumit. Karena satu sama yang lain harga mati, nomor satu. Oke, itu nggak jadi skenario Ganjar Prabowo, Prabowo Ganjar lawan Amin. Maka yang terjadi skenario yang kedua. Apa itu?
head to head antara Prabowo dengan Ganjar. Amin bubar. Partai pengusung Amin ini ada yang ke Prabowo, ada yang ke Ganjar. Kan itu sederhananya. Apa yang kemudian membuat alasan Amin itu bubar? Mungkin karena analisa faktor elektabilitas. Ini kan nggak mungkin bertarung kalau kalah terus. Itu kan argumen-argumen umum. Yang kedua kan kita juga nggak pernah tahu. Beberapa waktu lalu misalnya Gus Muhaimin dipanggil KPK jadi saksi. Bisa saja itu jadi kendala. Jadi hambatan yang tidak pernah kita tahu. Tapi kalau kita berharap 3 poros lah di 2024. Biar semakin ramai dan semakin hebat. Amin itu bubar ya. Kuncinya ya PKB angkat kaki. Kalau itu yang terjadi ya bisa bubar. Apalagi misalnya kalau tidak angkat kaki pun digulingkan ya. itu yang kita nggak tahu, Bang. Kalau dalam kondisi alamiah rasa-rasanya sulit. Lagi solid-solidnya PKB sekarang. Ya. Nah, kita kan masih bicara dalam konteks Cawapres ya. Kira-kira kalau nanti misalnya diputuskan oleh MK, Gibran ini lolos dan dia betul-betul menjadi wakil presidennya Prabowo. Bagaimana situasinya? Saya begini, kalau misalnya ada gugatan yang masalah soal apakah batas umur ataukah mantan kepala daerah itu bisa maju, ini kan mengarahnya ke Gibran lah ya. Perdebatannya udah di situ. Nggak mungkin ke yang lain, karena satu-satunya yang punya resource ya cuman Gibran, bukan yang lain. Pertanyaannya adalah, apakah kesempatan ini akan digunakan oleh Gibran atau tidak? Itu menjadi pertanyaan mendasar. Jangan-jangan MK hanya memutuskan, tapi tidak ada yang memakai ini kesempatan gitu loh, Bang. Kita tidak pernah tahu apakah Gibran juga akan menggunakan kesempatan ini atau tidak. Karena kalau Gibran ambil ini kesempatan, tentu ini dianggap sebagai sikap politiknya Jokowi. Itu penting. Gibran ini apapun kompas politiknya Jokowi. Apapun judulnya, Gibran ini adalah anak presiden yang tidak mungkin tidak mengkomunikasikan segala hal, semua keputusan politiknya. Jangan-jangan ini hanya sebatas ya isu politik, tapi Gibran tak ngambil ini. Nggak ikutan di 2024, nggak ikutan cawe-cawe lah gitu ya. Gibran misalnya ingin fokus maju di pilkada, entah itu Jateng ataupun di Jakarta. Jangan-jangan ya. Tapi kalau yang kedua yang terjadi, kesempatan ini diambil oleh Gibran maju. Apalagi misalnya bergabung dengan Prabowo Subianto, ya ini tentu dalam tanda kutip perang terbuka dengan PDIP. Karena PDIP kan secara aklamatif sudah mengumumkan ya Ganjar Pranowo sebagai kandidat presiden. Padahal kita tahu yang minat ke Gibran itu bukan hanya Prabowo Subianto, tapi Ganjar juga iya kan. Beberapa kali statement politiknya Puan Maharani kita dengar, kita kutip, sampai sekarang kita cetak tebal itu. Gibran juga dipertimbangkan sebagai pendampingnya Ganjar. Kan orang bertanya, kalau kesempatan untuk maju ini diambil oleh Gibran, kalau Gibran jadinya ke Prabowo, kenapa nggak mau ke PDIP? Satu partai sekalian. Sama-sama bagus, sama-sama besar, sama-sama hebat. Nah, kalau itu kesempatan tidak diambil, pasti publik, wah ini perang terbuka ini. Kira-kira begitu loh, Bang. Kan itu aja kan, persepsi publik. Meski kita tidak pernah tahu, jangan-jangan memang mau main dua kaki nih. Capresnya di PDIP ada namanya Ganjar, tapi untuk di kaki yang lain ada cawapres dari PDIP namanya Gibran Raka Buming Raka. Tergantung bagaimana perspektifnya. Ada yang bilang ini perang terbuka, ini ada yang bilang main dua kaki. Tapi bagi saya dalam tradisi PDIP, rasa-rasanya tradisi tegak lurus itu sampai saat ini nggak berubah. Misalnya apa? Kalau PDIP sudah memutuskan satu nama untuk diusung, entah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua banteng-banteng itu wajib hukumnya. Dia berbaris di belakangnya dan wajib memenangkan. Dan semua banteng-banteng tanduknya bergerak dan matanya merah. Siap menyeruduk. Gitu. Makanya kalau Gibran jadi maju ya tergantung cara memandangnya. Ada yang bilang perang terbuka ya kan dengan PDIP, ada yang bilang ini main di dua kaki dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini dinamika politik. Itu kan analisisnya ya. Backgroundnya ya. Tetapi kalau seandainya terjadi, ternyata Gibran itu menjadi cawapres, salah satu apakah Ganjar ataupun Prabowo. Apa hebatnya lagi pemilu kita ini? Ya hebat, tinggal nunggu waktu, diumumkan aja siapa pemenangnya. Jadi pemilu ini seperti dianggap ya formalitas saja ya. Iya, harus diakui lah. Gibran ini anak presiden udah. Ya.
Bagi saya kalau Gibran maju, kemana Gibran berlabuh rasa-rasanya. Di situ arah kemenangan itu, Bang. Tentu dengan tanpa mendahului kehendak Tuhan ya. Iya. Tapi kan kita tidak pernah tahu. Saya kok menduga rasa-rasanya tidak ya. Hmm. Tidak sesederhana itu. Itu kan persepsi-persepsi publik. Karena bagi saya Pilpres itu bukan hanya sebatas seremonial. Tentu orang akan mengkapitalisasi semua resource politiknya gitu ya untuk memenangkan pertarungan. Dulu waktu Ahok maju di Pilkada Jakarta, siapa yang nyangka gitu nggak akan kalah juga, Bang. Ya, jadi kalau kita bisa mengatakan bahwa MK satu bisa tidak memutuskan, Bisa tidak memutuskan, kedua MK tetap memutuskan. tapi tidak diambil. Yang ketiga nggak diambil kesempatan. si Gibran tidak juga menjadi cawapres. Istilahnya tadi lagi tidak diambil kesempatan itu. Iya. Artinya memang Jokowi sering menciptakan kejutan-kejutan yang orang shock gitu ya. Tapi ternyata setelah itu Cair aja politik. cair, cool down lagi, dingin lagi. Nggak ada apa-apanya. Ya kan? Nah, disinilah hebatnya Jokowi kalau saya lihat. Ya gimana, Bang? Kaisang masuk ke PSI orang ramai dan gaduh. Kalau mau jujur tentu PDP nggak happy. Ya, sekalipun itu tidak melanggar ADART menurut mereka ya. Tapi kan 2-3 hari setelah itu Jokowi mesra di Rakernas PDP. Mesra dengan Bu Mega, mesra dengan PDP, dan mesra dengan Ganjar. Bahkan mengeluarkan bisikan-bisikan tentang bahwa Pak Ganjar kalau dilantik langsung urus tentang ketahanan pangan. Itu kurang gimana politik kita, Bang? Siapa yang tidak bergemuruh kemarin ketika Kaisang jadi ketua umum PSI? Huru-haranya nggak karu-karuan. Tapi 2 hari setelah itu seakan-akan huru-hara itu sirna dan hilang. Karena Jokowi tampak mesra dengan Mega. Memang politik orang Jawa ini paling susah ditebak. Susah ditebak. Kemudian kita nggak tahu maunya apa. Yang tahu dia sendiri. Nah, itu. Makanya itu yang saya bilang. Ini politik tingkat elit. Ini politik tingkat tinggi. Ini politik yang bukan ranahnya kelompok masyarakat awam. Itu aja. Sehingga seorang Eros Djarot itu terpaksa menulis panjang bagaimana sebenarnya budaya-budaya politik Jawa yang terjadi saat ini. Nah, itu menarik juga baca tulisannya ya. Iya. Baiklah Mas Adi, kita sudah 1 jam lebih. Luar biasa sekali. Luar biasa, tidak terasa ngomong-ngomong santai-santai begini. Bukan santai, berat nih, Bang. Ya buat Mas Adi kan santai sebenarnya. Buat saya berat, ya kan? Karena sudah terbiasa membahas soal ini, ya kan? Enggak, Abang nih kalau ngolah orang meleleh juga kita ini. Enggak. Kalau Bang Zulpan ini kan kalau ingin ngambil pohon gitu ya, atau ngambil buah kelapa, enggak perlu dipeti itu, enggak perlu dipanjat. Dilihat aja jatuh itu pohon, Bang. Oke, menarik sekali ya. Apa yang kita diskusikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman juga, arah ya untuk memahami situasi politik Indonesia terkini. Ini bukan suara elit, Bang, rakyat biasa. Iya. Makanya rakyat bisa mengambil manfaat. Amin. Ya, termasuk elit juga ya harus mengambil manfaat ya. Terima kasih. Siap, Bang. Makasih, Bang, undangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.